Langkah ketiga yaitu adalah pembangunan kosakata, di mana ada 3 step yang harus dilakukan dalam pembangunan kosakata ini. Yang pertama adalah pemetaan, di mana pada pemetaan ini langkah-langkah yang dilakukan terkait dengan knowledge map dan konsep IMAP dari area aktivitas dan domain. Lalu juga ada bagian observasi dan bagian pengumpulan fakta. Untuk bagian observasi ini yang dilakukan adalah berupa site visit, dan untuk pengumpulan fakta yang dilakukan adalah terkait dengan proses bisnis, struktur sharing file, struktur intranet, dan directory atau daftar dokumen. Nah, ini adalah untuk pemetaan konsep. Terkait dengan contoh tipe aset pengetahuan perusahaan, ini yang berupa badan hukum. Nah, yang pertama adalah Asian Framework yang dikeluarkan oleh Snowden pada tahun 2000-an, dan ini adalah tipe-tipe aset pengetahuan yang dikeluarkan dari stage knowledge. Nah, pada Asian Framework itu ada yang namanya after fact. Nah, pada tipe-tipe pengetahuan itu dinamakan dengan informasi eksplisit. Lalu ada skill, dan pada stage knowledge disebut dengan dapat dilatih. Lalu ada heuristic atau method. Nah, ini merupakan cara pengerjaan segala sesuatu yang tidak didokumentasikan, tetapi dikomunikasikan dalam suatu kultur. Lalu ada experience yang berupa pengalaman dan keahlian. Lalu juga ada natural talent. Ini kalau di state knowledge disebut dengan kemampuan yang tidak diperoleh melalui pelatihan atau pengalaman. Dan satu lagi pada bagian state knowledge, yaitu ada yang dinamakan dengan relationship, yaitu yang mampu untuk mengakses pengetahuan dan informasi yang dimiliki orang lain melalui hubungan sosial dengan mereka. Nah, bagian kedua yaitu untuk input-input peta pengetahuan. Untuk kategori inputnya, yang pertama adalah mengenai relationship jaringan koneksi yang termasuk staff yang sudah lama bekerja. Lalu juga relationship yang merupakan relasi dengan editor surat kabar dan majalah. Lalu ada skill terkait dengan pelatihan media untuk eksekutif utama. Lalu ada dokumen SOP untuk penanganan inquiry media dan siaran pers. Lalu ada dokumen media contact directory. Lalu ada relationship terkait dengan penanganan krisis dari kepala bagian komunikasi. Lalu ada metode pengumpulan fakta dari staff dan pelajaran yang diperoleh. Dan yang terakhir, dokumen program untuk event perusahaan di masa datang. Nah, untuk aktivitas yang dilakukan, yang pertama yaitu adanya hubungan komunikasi dengan media perusahaan. Lalu aktivitas terkait dengan hubungan komunikasi dengan media perusahaan ini menghasilkan sebuah output yang berupa komunikasi dengan pihak luar, baik berupa laporan tahunan, lalu ada dokumentasi prestasi perusahaan atau badan hukum, ada pidato CEO, ada FAQ database atau catatan fakta utama, adanya peningkatan hubungan dengan kontak media utama, kepercayaan partner utama dan stakeholder, dan yang terakhir siaran berita atau laporan tanggapan.